rumah Belanda di perjalanan menuju Desa Neo. Libur sekolah telah tiba. Hal itu membuat 6 sekawan, Yuna, Chelsea, Putri, Angga, Angel, dan Wisnu sangat bahagia. Mereka sedang berkumpul di rumah Angel mendiskusikan tentang rencana liburan. Ya, Yuna telah lama mempelajari tentang orang Bunian secara diam-diam tanpa sepengetahuan teman-temannya. Rasa penasaran yang tinggi serta ketertarikannya kepada orang Bunian membuatnya mengumpulkan data-data akurat tentang orang Bunian. Buku-buku yang berkisah tentang orang Bunian telah Yuna baca. Ia juga mengumpulkan data dari berita, koran, dan berbagai sumber termasuk media sosial. Selain itu, dari cerita rakyat dan juga dongeng yang bercerita tentang orang Bunian di kampungnya. Secara diam-diam, dia sudah bertemu dengan beberapa orang yang pernah mendengar langsung kisah orang Bunian dari para tetua desa dan leluhur. Dari semua data yang dimiliki, Desa Neo adalah yang paling dekat dengan tempat tinggal Yuna. Hanya 5 jam perjalanan darat dari desa mereka. Oleh karena itu, dia berniat untuk mengajak teman-temannya berlibur ke Desa Neo. Bagaimana kalau kita liburan ke Desa Neo saja? Usul Yuna. Kamu yakin, Yun? Tanya Angel tidak percaya. Iya, 100% yakin, jawab Yuna tegas. Gak mau ah, kamu kan tahu lokasi Desa Neo itu berdekatan dengan lokasi orang Bunian. Belum lagi keberadaan suku Bor yang bermukim di Desa Neo. Suku itu kan terkenal akan racunnya. Serem ah, nanti salah-salah bisa-bisa kita. Angel di sini tidak melanjutkan kalimatnya, wajahnya langsung cemberut. Raut mukanya terlihat memohon kepada semua teman-temannya agar menolak usulan dari Yuna. Namun justru berbanding terbalik dengan keinginannya. Teman-temannya ternyata menyambut antusias usulan dari Yuna. Ide bagus itu, Yun. Jangan dengerin Angel. Dia mah dari dulu penakut, cemen, ucap Angga sambil memberikan isyarat pada Wisnu agar juga menyetujui usulan dari Yuna. Ya, karena pemuda berkulit putih itu tahu Wisnu menaruh hati pada Yuna. Ya, kalau aku sih setuju saja dengan usul Yuna. Lagi pula aku kan juga ingin selalu ikut kemanapun Yuna pergi, ucap Wisnu. Pemuda berhidung mancung dan berkulit putih itu tersipu malu saat sadar Angel terus menatapnya. Ya, Angel memang menyukai Wisnu. Kalau aku juga setuju sama Yuna. Kalian kan tahu, aku itu suka dengan tantangan dan petualangan. Bagaimana denganmu, Put? Ucap Chelsea, remaja berkulit sawo matang itu mengambil kulit kacang dan melemparkannya kepada Putri. Apaan sih Chelsea, usil banget deh. Kamu awas loh, kamu nanti aku lempar pakai kelapa. Alih-alih menjawab pertanyaan Chelsea, Putri malah berang karena sudah dilempar kulit kacang. Chelsea yang sadar bahwa bakal kena masalah langsung mencubit Angga. Dia tahu bahwa Chelsea suka dengan Angga. Chelsea, nanti aja deh ngelempar kelapanya. Sekarang kamu mau ikut gak sama kita-kita ke Desa Neo? Tanya Angga lembut. Tentu saja Pangeran Angga. Aku akan ikut kemanapun kamu pergi. Ucapannya bernada candaan, tapi beberapa detik kemudian remaja berkulit putih dengan postur tubuh sedang itu netranya melirik Angga dan tersenyum manis. Oke, semuanya setuju kecuali Angel. Matanya melirik ke Wisnu dengan isyarat memintanya untuk membujuk Angel. Ya, Angel memang sangat menyukai Wisnu dan Yuna tahu hal itu. Ayo Angel, kan ada aku, ada kita semua. Kamu gak perlu takut, kami pasti melindungimu, ucap Wisnu mencoba untuk membujuk Angel. Tak urung, Angel mengangguk pelan. Oke, tapi ini misal nih ya. Misalkan aku setuju dengan usulan Yuna. Bagaimana caranya kita akan menyampaikan ini ke orang tua kita masing-masing tentang ini semua? Aku yakin orang tua kita tidak akan setuju. Jawaban Angel membuat teman-temannya tercengang. Semua menatap Angel dengan tatapan bingung, kecuali Yuna.
Ya, sepertinya di sini Yuna sudah mengantisipasi jawaban dari Angel. Gadis yang satu ini memang selalu jeli dalam mempersiapkan segala sesuatu. Bagaimana kalau kita bilang saja bahwa kita akan berkemah di dekat rumah saudaramu? Usulan Yuna membuat teman-temannya yang tadinya tegang menjadi sumringah, tapi tidak dengan Angel. Maksud kamu rumah saudara nenek yang ada di desa Neo, Yun? Iya betul. Dasar malin kundang. Jelas sekali Angel makin kesal. Dari pertama Angel sudah tidak setuju untuk berlibur ke desa Neo. Sekarang ia malah diminta untuk berbohong. Ya bukan begitu. Kan kita bisa bilang bahwa kita semua akan menemanimu menjenguk nenek. Kan sudah lama kamu tidak menjenguknya. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu liburan kita deh untuk menemanimu. Kita bisa mengunjungi nenek dulu sebelum kita jalan-jalan. Kita juga bisa berkemah nanti di sekitaran rumah nenek. Jadi intinya kan kita tidak berbohong. Kita itu akan jalan-jalan sembari menjenguk nenek. Panjang lebar di sini Yuna menjelaskan, tapi tetap saja tidak membuat suasana hati Angel menjadi lebih baik. Namun, melihat wajah sumringah teman-temannya, Angel tidak tega mengecewakan mereka dan dengan sangat terpaksa, Angel pun hanya bisa mengiyakan. Terserah kau aja deh Yun, ikut aja, jawab Angel pasrah masih dengan wajah cemberut. Setelah itu, mereka pun berdiskusi mematangkan rencana mereka hingga maghrib tiba. Mereka berenam lalu pulang ke rumah masing-masing dengan antusias. Telah diputuskan mereka akan berangkat ke desa Neo sehabis sholat zuhur. Sesampainya di rumah, Yuna pun langsung mandi, makan malam, lalu berbaring ke tempat tidur dan terlelap. Brak! Suara jendela yang terhempas membuat Yuna kaget dan terbangun dari tidurnya. Sinar bulan purnama masuk melalui celah teralis jendela, membuat kamar Yuna yang gelap kembali terang oleh cahaya rembulan. Suasana begitu hening. Yuna pun bangkit, lalu bergegas menutup jendela. Bersamaan dengan itu, terdengar bunyi gesekan di belakang Yuna. Awalnya lirih. Beberapa detik kemudian, suara itu bertahap bertambah semakin keras. Srek, srek, srek. Yuna merinding saat mendengar suara itu semakin mendekat. Belum berani menengok ke belakang, Yuna tanpa sadar merapat tengkuknya. Bau busuk tercium hidung menambah kengeriannya. Brak! Tiba-tiba saja pintu jendela yang telah tertutup kembali terbuka. Hal itu membuat Yuna kaget. Refleks ia berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Yuna membalikkan badan. Di saat itulah Yuna melihat sosok berambut panjang bergerak merangkak dengan menyeret kaki dan tangan yang patah. Sekujur tubuh dipenuhi darah yang membasahi baju abu-abu putih yang dikenakannya. Tulang menonjol di beberapa bagian kaki dan tangan membuat langkahnya terseret. Ya, jarak makhluk itu dan Yuna hanya beberapa meter saja. Yuna sangat ketakutan, tapi seluruh tubuhnya tidak dapat digerakkan. Begitupun dengan mulutnya, seolah telah dijahit. Makhluk itu terus mendekati Yuna secara perlahan, menimbulkan suara gesekan antara tubuh makhluk itu dengan lantai kayu kamar Yuna. Suasana yang begitu hening membuat suara gesekan itu terdengar lebih keras dari yang semestinya. Mata Luna melotot, jantungnya berdetak lebih cepat, keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Bunyi gesekan tulang makhluk itu saat tubuhnya bergerak mendekati Yuna, hingga makhluk itu kini tepat berada di bawah kaki Yuna. Perlahan bangkit dari posisi merangkak ke posisi berdiri, bergerak perlahan semakin dekat ke wajah Yuna hingga hidung makhluk itu hanya berjarak beberapa senti saja ke wajah Yuna. Sinar bulan purnama penuh menerangi ruang kamar Yuna, membuatnya bisa melihat dengan jelas. Makhluk yang hampir menempel ke tubuhnya gemetar. Mata Yuna memindai. Kepala terbelah dari atas sampai mulut, sehingga tengkorak dan otaknya kelihatan dipenuhi belatung dan juga darah kental berwarna merah kehitaman. Kedua matanya berwarna merah, separuh terlepas dari rongga mata menggantung. Hidung dan mulut makhluk itu terlihat membusuk dipenuhi kelabang. Kengerian tergambar jelas dari sorot mata Yuna.
Rasa takut semakin menguasainya. Detak jantungnya juga semakin tak beraturan, tubuhnya sudah basah oleh keringat. Dia tidak tahan dengan bau busuk yang menusuk hidungnya, seluruh isi perutnya serasa naik, berontak ingin keluar. Kepalanya terasa berat, lalu berputar-putar. Ia melihat banyak sekali kunang-kunang, sesaat kemudian tubuhnya limbu. Bro, tubuh Yuna membentur lantai kayu, tidak bergerak lagi, pingsan. Beruntung, Yuna siuman sebelum ibu membangunkannya untuk sholat subuh. Jadi Yuna pun bisa menyembunyikan apa yang dialami semalam dari orang tuanya. Bisa-bisa gagal rencanaku untuk liburan jika papa mama tahu aku pingsan tidak sadarkan diri semalam, ucap Yuna dalam hatinya. Jelas kekhawatiran di raut mukanya. Yuna pun memutuskan tidak menceritakan kejadian yang dialami tadi malam kepada siapapun, termasuk teman-temannya. Meskipun masih merasa shock, Yuna bertekad untuk tetap melanjutkan rencananya pergi ke desa Neo karena ia yang tidak mau mengecewakan teman-temannya. Keputusan sudah aku ambil. Aku mesti tetap jalan apapun resikonya. Tekad Yuna sudah bulat. Apalagi dia yang mengusulkan hal ini. Meski memiliki firasat buruk, Yuna pun tetap dengan tekadnya berlibur ke desa Neo bersama teman-teman. Apalagi sebelum pergi dari rumah Angel kemarin, semuanya sudah kompak untuk menyampaikan kepada orang tua masing-masing bahwa mereka akan berlibur ke desa Neo untuk menemani Angel menjenguk neneknya, berkemah di dekat rumah nenek. Yuna pun berpamitan dengan menggendong tas ransel besar, kemudian meluncur dengan sepeda motornya ke rumah Angel. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Sinar mentari menerpa wajah ayunya dari sela-sela pepohonan di sepanjang jalan yang dilaluinya. Semua teman-temannya sudah berkumpul saat ia sampai. Rupanya dialah yang paling siang. Angel, Chelsea, Putri, Angga, Wisnu yang sedang menjalankan tugasnya masing-masing yang sudah ditentukan pembagian tugasnya dalam diskusi kemarin. Wisnu dan Angga menyiapkan perlengkapan berkemah seperti tenda, alat keselamatan kemah, alat masak, peralatan tidur, sleeping bag, dan selimut, serta peralatan mandi, korek api, dan setar. Sedangkan Chelsea dan Yuna bertugas menyiapkan bahan makanan dan juga peralatan untuk memasak seperti piring, garpu, sendok, dan kompor portable. Putri dan Angel meriset jalur perjalanan. Untuk navigasi perjalanan dipandu oleh Wisnu yang memang pernah berkunjung ke lokasi tujuan. Mestinya Angel lah yang menjadi navigator, tapi secara halus dia menolak. Alasannya sudah sangat lama ia tidak berkunjung ke rumah nenek, jadi ia lupa-lupa ingat. Mereka berenam juga kompak memakai setelan baju olahraga identitas di sekolahnya. Putri merasa ada yang aneh dengan Yuna. Lalu ia menarik Yuna ke tempat yang sepi, kemudian berkata, "Yun, kamu kenapa ya? Kok aku ngerasa ada yang aneh deh? Ada yang kamu sembunyikan ya?" Tanya Putri. Yuna diam, tidak tahu mesti menjawab apa. "Ayo dong cerita." "Yun, kan kamu tahu kalau aku itu juga bisa melihat penampakan." Gak ada apa-apa kok, Put. Tidak ada yang aku sembunyikan. Mungkin itu cuma perasaan kamu saja. Ayo kita prepare lagi, jawab Yuna. Ia yakin Putri tidak percaya begitu saja padanya, mengingat mereka memang sudah berteman sedari kecil. Jadi Yuna paham akan hal ini. Di sisi lain, ada satu orang yang mengawasi mereka berdua dari kejauhan, lalu buru-buru pergi ketika tahu mereka berdua berjalan ke arahnya. Keduanya lalu kembali ke titik kumpul dan agak terkejut kala mendapati Wisnu dan Angga saling melotot satu sama lain. Padahal mereka sedari kecil jarang sekali bertengkar. Kalaupun memang ada masalah, mereka berdua bisa menyelesaikannya dengan baik. Tapi kali ini berbeda. Tatapan keduanya penuh kebencian. Ya, Angga adalah juga orang yang cukup sensitif terhadap hal-hal gaib. Chelsea dan Angel juga terlihat tidak saling mengobrol satu sama lain. Padahal sebelumnya mereka berdua sangat akrab satu sama lain. Yuna dan Putri menatap semua penuh tanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka semua? Batin Yuna dalam hati. Loh, kok jadi aneh gini ya mereka? Apa jangan-jangan benar dugaanku?
Yuna bawa sesuatu. Batin Putri menduga-duga. Beberapa saat kemudian terdengar ketukan pintu. Angel membuka pintu. Kemudian ia pun merangkul seorang wanita cantik berumur sekitar 20 tahunan yang berdiri di depan pintu. Angel lalu memperkenalkan wanita bertubuh tinggi, berkulit kuning langsat itu sebagai Teh Siska, saudara sepupunya yang diutus oleh orang tua Angel untuk menemaninya selama liburan. Teman-teman, perkenalkan, ini Teh Siska. Teh Siska akan mendampingiku selama liburan. Mohon maaf ya, aku tidak menyampaikan hal ini sebelumnya karena orang tuaku mengizinkan untuk ikut bersama kalian jika Teh Siska mau mendampingiku. Halo semua, ucap Teh Siska ramah. Lalu beliau menyalami teman-teman Angel satu persatu. Kehadiran Teh Siska mencairkan suasana yang tadinya sempat tegang bagai udara sejuk yang memurnikan polusi udara. Teh Siska juga menggendong sebuah ransel besar khas pendaki gunung. Dilihat dari badannya yang cukup atletis, outfit serta penampilannya, sepertinya Teh Siska adalah seseorang yang memang sudah terbiasa melakukan pendakian. Mereka semua berdiri dengan canggung. Tidak ada satupun yang bersuara. Netra Teh Siska bolak-balik mencuri pandang ke arah Yuna dan Putri. Yang dipandang pun merasakan tatapan mata Teh Siska. Seolah tak mau kalah, kedua gadis remaja itu juga ganti mencuri pandang. Ketika netra mereka bertemu, senyuman ramah pun tersungging dari bibir mereka bertiga. Ayo, kita lanjut melakukan persiapan, ucap Angel berusaha mencairkan suasana. Mereka berenam lalu melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Teh Siska ikut membantu. Beliau tampak cekatan. Waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Perlengkapan untuk menginap selama seminggu telah mereka selesaikan dengan baik. Orang tua Angel selaku tuan rumah mengajak mereka semua untuk makan sebelum berangkat. Dan selesai makan, mereka pun mengecek sekali lagi semua perlengkapan hingga azan zuhur tiba. Bertujuh melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim di musola dekat rumah Angel. Sesuai menunaikan ibadah sholat zuhur, mereka bertujuh langsung berpamitan kepada orang tua Angel. Mereka menggunakan 4 sepeda motor. Teh Siska dengan Angel, Wisnu bersama Angga, Yuna berboncengan dengan Putri, sementara motor terakhir dikendarai oleh si tomboy, Selsi seorang diri. Perjalanan mereka kira-kira memakan waktu 5-6 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan juga cuacanya. Selama 1 jam, perjalanan mereka didominasi dengan pemandangan kota yang lumayan ramai hingga mereka sampai di perbatasan kota. Jalanan mulai sepi, kanan jalan area hutan dan kiri jalan sawah. 2 jam kemudian, perjalanan mereka pun mulai memasuki bukit. Netra mereka mulai dimanjakan oleh pemandangan indah di kiri kanan jalan. Jalannya juga mulai berkelok-kelok dan mulai terlihat banyak tanjakan. Sinar matahari yang begitu terik, medan jalan yang berliku ditambah beban ransel di pundak membuat stamina mulai menurun. Wisnu yang berada di paling depan tampak kelelahan. Dia lalu menepikan sepeda motornya dan memberikan aba-aba kepada teman-temannya untuk segera berhenti. "Ada apa, Wis?" teriak Yuna bertanya. "Kita istirahat dulu, aku agak capek nih," jawab Wisnu. Dengan isyarat Yuna pun memberitahukan teman-temannya untuk segera menepi juga. Mereka memarkir sepeda motor masing-masing di sebuah toko kelontong yang ada di pinggir jalan. Toko itu lumayan komplit. Di belakang toko ada sebuah rumah Belanda yang sepertinya kosong. Mereka semua lalu mampir ke warung untuk membeli bensin dan juga makanan ringan, sekalian meminta izin untuk duduk beristirahat sejenak. Tiba-tiba cuaca berubah menjadi mendung. Angin juga tiba-tiba saja berubah kencang. Beberapa saat kemudian hujan turun dengan sangat deras disertai petir yang menyambar. Suaranya menggelegar memekakan telinga. Dan ketika petir mulai reda, tiba-tiba saja listrik padam. Mungkin ada salah satu kabel yang tersambar petir hingga sambungan terputus. Waktu baru menunjukkan pukul 4 sore, tapi seolah waktu hampir maghrib. Matahari benar-benar sudah tidak terlihat karena langit masih tertutup mendung tebal. Padahal hujan deras sudah berlangsung cukup lama, ditambah listrik yang tiba-tiba saja padam.
Selesai makan, mereka memutuskan untuk menunggu hujan reda, sekalian bisa beristirahat lebih lama. Namun, hingga beberapa jam kemudian, hujan tak kunjung reda. Pemilik warung pun meminta maaf karena ia mesti menutup warung dan pamit untuk pulang. Pemilik warung khawatir terhadap anak istrinya jika ia pulang terlambat. Aduh, mohon maaf, saya mesti menutup warung dan pamit pulang. Kasihan anak istri saya pasti khawatir. Biasanya juga saya langsung tutup warung begitu hujan turun. Cuma tadi karena ada adik-adik di sini, jadi saya menunggu hingga beberapa jam, ucap pemilik warung panjang lebar tampak canggung. Sesudah warung itu ditutup, pemilik warung menyarankan untuk mereka berteduh di rumah kosong yang ada di belakang warung. Ya, mereka pun tidak memiliki pilihan. Karena sekitaran tempat itu hanya terlihat hutan belantara, sedangkan perkampungan terdekat masih sekitar 10 kilometer lagi. Pada awalnya Angel menolak karena takut, tapi Teh Siska di sini berhasil membujuknya dan dengan sangat terpaksa akhirnya mereka semua berteduh di rumah kosong yang ada di belakang warung. Rumah itu tampak mengerikan karena tidak terurus. Selain kotor, rumput-rumput liar juga tumbuh dengan subur memenuhi halaman. Sebagian mulai merambat ke dinding bangunan. Ditambah tidak adanya penerangan membuat rumah itu semakin seram. Rumah itu bergaya kolonial. Mungkin memang peninggalan Belanda, memiliki teras depan yang cukup luas, sedangkan pintunya sudah tidak ada, hilang dimakan usia. Jendelanya terbuat dari kaca, dilapisi gawang kayu, sebagian kayunya sudah dimakan rayap. Begitu mereka mulai memasuki teras, bau busuk tercium menusuk hidung. Mereka pun lalu membersihkan lantai yang cukup kotor dengan tangan mereka, dan setelah dirasa cukup, mereka mulai duduk di teras untuk menunggu hujan reda. Jam demi jam terus berlalu. Hujan masih saja deras, begitu juga petir masih sesekali menyambar, menimbulkan kilatan cahaya. Rasa lelah mulai menyelimuti mereka, kantuk pun mulai datang. Meski hawa sangat dingin, satu persatu mereka pun mulai tertidur karena kelelahan hingga tidak ada satupun yang terjaga. Suara kaca jendela yang pecah membangunkan Teh Siska, Wisnu, Chelsea, dan Angel. Mereka saling berpandangan sambil mengerjapkan mata, berusaha mengumpulkan kesadaran. Ya, hujan telah reda. Wisnu merogoh saku celana, mengeluarkan sebuah benda pipih, matanya memperhatikan layar gawainya. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat kemudian, Wisnu mengarahkan lampu blitznya ke segala arah. Dan pada saat itulah Wisnu menyadari bahwa Yuna, Putri, dan Angga tidak ada lagi di antara mereka. Kalian ada yang melihat Yuna, Putri, sama Angga nggak? Rupanya teman-temannya juga baru menyadari bahwa ketiga temannya itu tidak ada. Serempak mereka menggeleng. Wisnu mulai terlihat panik. Begitupun teman-temannya. Hanya Teh Siska yang masih terlihat tenang. Seperti dikomando, serempak mereka bergerak mencari teman-temannya, menghidupkan senter dari handphone masing-masing, mengarahkan segala arah, mengitari area toko kelontong, mengecek tempat motor mereka diparkir, dan nihil. Menyadari mereka tidak menemukan teman-temannya, mereka pun kembali ke halaman rumah Belanda itu, melintasi halaman, lalu bergerak ke arah samping rumah. Namun, langkah mereka terhenti oleh teriakan dari Teh Siska. Wisnu, Chelsea, Angel. Serempak mereka berbalik ke arah Teh Siska yang berdiri di ambang teras. Teh Siska melambaikan tangan, sorot matanya memberi perintah untuk kembali. Ragu-ragu, mereka melangkah mendekati Teh Siska. Wisnu, Chelsea, Angel, tenang. Kita akan tetap mencari mereka, tapi jangan bergerak tanpa perhitungan. Ingat, kita di tengah hutan belantara. Ayo duduk dulu kalian semua. Mari kita petakan mana kira-kira teman-temanmu menghilang. Mereka semua menatap Teh Siska dengan tatapan yang sulit diartikan, akan tetapi tak urung menuruti perintah Teh Siska. Malas, mereka duduk. Kami sudah mencari ke segala arah, kecuali ke samping kanan kiri rumah ini dan juga belakang rumah, ucap Wisnu menjelaskan mewakili teman-temannya. Mereka tidak pergi dari arah samping kanan kiri rumah, karena aku sudah memeriksanya. Tidak ada rumput yang rusak ataupun terkoyak.
Itu, makanya mereka tidak pernah pergi ke sana. Jawab Teh Siska menjelaskan. Berarti maknanya hanya ada satu kemungkinan, ucap Chelsea ragu-ragu. Maksudmu mereka masuk ke dalam rumah? Angel bertanya ketakutan. Chelsea mengangguk. Mereka semua saling pandang. Entah apa yang mereka pikirkan, sorot mata mereka menyetujui perkataan Angel. Baik, kita akan masuk ke rumah ini untuk mencari teman-teman kalian. Dan kalian mesti berjanji satu hal. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama, tidak boleh terpisah satu sama lain. Ucap Teh Siska tegas, hampir bersamaan mereka semua mengangguk. Kami berjanji. Wisnu, Chelsea, dan Angel berucap hampir bersamaan. Sorot mata mereka ketakutan. Angel menggenggam tangan Chelsea erat, tubuhnya mulai gemetaran. Ayo, hidupkan senter di handphone kalian masing-masing, perintah Siska. Serentak mereka melakukan perintah dari Siska. Berempat lalu mulai masuk ke dalam rumah Belanda. Ya, sangat terkejut. Wajah-wajah yang memang telah dibalut ketakutan menatap ngeri ruangan. Netra memindai ke segala arah sambil mengarahkan senter. Umumnya sebuah rumah. Ruang pertama adalah ruang tamu, tetapi rumah ini terdiri dari lorong gelap dan ruangan bercabang. Siska memberi aba-aba untuk bergerak. Mereka menyisir tiap ruangan sambil meneriakkan nama teman-teman yang menghilang. Yun, Yuna, Putri, Angga. Suara mereka menggema memecah kesunyian. Namun setelahnya hening. Jauh sudah mereka menyusuri lorong. Tak terhitung jumlah ruangan yang sudah diperiksa, seolah lorong tak berujung. Masih banyak ruangan yang belum diperiksa. Lelah mulai menyerang, bercampur bingung serta rasa takut yang semakin menghantui. Suara teriakan membuat mereka berempat kaget dan menuju ke tempat asal suara. Baru beberapa langkah mereka berjalan, mereka dikejutkan dengan kemunculan Angga secara tiba-tiba menggeram. Kedua tangannya mencengkram leher Wisnu. Di belakang Wisnu muncul seorang laki-laki bule berjalan mendekati Wisnu dan Angga. Seluruh tubuhnya terlihat berlumuran darah, wajahnya menyeringai ganas, tatapannya tatapan membunuh. Matanya merah menyala, membuat wajahnya yang pucat pasti tampak lebih seram. Jantung mereka berdetak kencang. Nafas semakin sesak, kepala pusing, perut mual menyaksikan laki-laki bule serta tingkah Angga yang berusaha membunuh Wisnu. Angga mencengkram leher Wisnu lebih kuat, mencekiknya. Angga benar-benar ingin membunuh Wisnu. Wisnu berusaha melepaskan cengkeraman Angga, tapi sia-sia. Tenaganya kalah jauh. Sementara langkah kaki lelaki bule semakin mendekat dengan Wisnu dan Angga. Beberapa saat kemudian Angel pingsan. Siska yang melihat sepupunya jatuh pingsan berusaha keras melafalkan doa-doa di dalam hati. Siska berhasil bergerak dan bersuara. Ia terus melafalkan doa-doa. Gemetar tangan Siska merogoh saku celana, mengeluarkan sesuatu dari saku celananya sambil terus melafalkan doa. Lalu ia melemparkan benda itu ke arah lelaki bule. Beberapa detik kemudian, lelaki bule itu berteriak pilu. Perlahan wujudnya berubah menjadi asap hitam, kemudian perlahan menghilang tanpa bekas. Sesuatu terjatuh ke lantai. Begitu lelaki bule itu lenyap tak berbekas. Sepertinya besi yang beradu dengan lantai. Chelsea langsung mengarahkan senter handphone ke arah sumber suara. Dohong, ucapnya bingung. Ya, Chelsea benar. Sebuah benda tajam yang mirip sekali dengan dohong. Hanya bentuknya lebih kecil. Umumnya, dohong lebih panjang antara 50 sampai 75 cm. Chelsea memungut benda itu, mencermatinya dengan seksama. Gemetar. Sepertinya benar. Ini dohong. Dari tekstur dan warnanya, aku yakin dohong ini juga ditempa dari besi mantike. Chelsea menimang-nimang benda di tangan, berbicara pada diri sendiri dalam diam. Siska merebut benda yang ada di tangan Chelsea, kasar memasukkan kembali ke dalam saku. Siska juga masih gemetar, berusaha meredam rasa takut, berusaha keras menormalkan nafas yang masih tersengal. Belum juga reda ketakutan mereka, terdengar kembali teriakan memilukan dari arah ruangan di ujung lorong. Siska lalu menyuruh Chelsea untuk menjaga Angel dan Angga, lalu menarik tangan Wisnu.
Keduanya pun berlari mendatangi sumber suara. Cahaya gawai menyapu ke seluruh penjuru ruangan. Akhirnya, cahaya gawai menemukan Yuna dan Putri yang tergeletak di samping tubuh tanpa kepala berpakaian layaknya noni Belanda, sedang menenteng kepalanya sendiri. Kepala itu berambut panjang, sekujur tubuhnya dipenuhi darah, sementara di sudut yang berbeda sepasang mata merah dari kepala tanpa tubuh itu melotot ke arah mereka berdua. Mulutnya menjeringai lebar, menjulurkan lidah panjangnya. Tubuh mereka berdua kembali tak bisa digerakkan, pun dengan mulut mereka seakan kembali terkunci. Srek, srek. Tubuh tanpa kepala yang berpakaian noni Belanda itu melangkah mendekat secara perlahan. Langkahnya diseret, menimbulkan suara gesekan dengan lantai. Siska kembali merapal doa, akan tetapi seolah tidak mempan, tubuh tanpa kepala lebih kuat daripada lelaki bule tadi. Wanita bertubuh atletis itu kembali membacakan doa di dalam hatinya dengan lebih khusyuk, memohon pertolongannya. Beberapa saat kemudian, Siska dapat menggerakkan tubuh. Jari lentiknya melakukan beberapa gerakan khas dengan lebih khusyuk. Bibirnya pun terus melantunkan doa-doa. Tubuh tanpa kepala seperti tertahan langkahnya, tidak bisa mendekati Siska dan Wisnu, namun masih menyeringai ganas, bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Sementara kepala tanpa tubuh itu masih mengawasi dari tempatnya dengan tatapan membunuh. Sepeminuman teh telah berlalu. Wisnu sudah terkencing di celana karena takut. Siska seolah tertelan dalam lantunan doa, merapal mantra-mantra yang tidak dimengerti oleh Wisnu. Tiba-tiba saja dari tubuh Siska keluar cahaya terang berbentuk seekor harimau putih berukuran 5 kali lipat daripada harimau biasa, langsung menyerang sosok tubuh tanpa kepala. Pertarungan berlangsung sengit. Tampak jelas bahwa harimau putih itu bukanlah tandingan tubuh tanpa kepala. Tak berselang lama, tubuh tanpa kepala terlempar beberapa kali sebelum akhirnya terkapar. Sementara kepalanya terlepas dari cengkeramannya, lalu harimau putih itu mencabik-cabik tubuhnya hingga tak bergerak lagi. Bersama dengan itu, harimau putih menggeram keras. Kepala dari tubuh tanpa kepala berteriak pilu. Perlahan wujudnya berubah menjadi asap hitam, lalu menghilang tak berbekas. Hal yang sama juga terjadi dengan kepala tanpa tubuh. Seringai memudar berubah menjadi tangis pilu. Wujudnya pun perlahan berubah menjadi asap hitam, lalu menghilang tak berbekas. Setelah itu, harimau itu menabrak tubuh Siska dan menghilang. Tubuh Siska limbung, ambruk ke lantai, tidak bergerak lagi. Wisnu terpaku beberapa saat. Linglung, dia mendekati Siska, menyeret tubuhnya, mendekatkan ke arah Yuna dan Putri. Setelah itu, Wisnu duduk bersandar di dinding, diletakkan gawainya dengan posisi menghadap ke atas. Cahaya gawai cukup terang hingga memenuhi seisi ruangan. Gemetaran, tangan Wisnu mengeluarkan sepuntung rokok dari saku. Rokok itu juga sudah patah, namun tetap saja Wisnu menyulutnya. Ya, Wisnu tidak merokok, tapi ia selalu menaruh sepuntung rokok di sakunya. Saat-saat seperti ini, Wisnu memang memerlukan nikotin untuk sekedar memulihkan kesadaran atau sekedar untuk menghiburnya. Wisnu ingin sekali pingsan seperti yang lain, namun entah itu tidak terjadi. Wisnu sangat membenci hal ini. Saat ia sendirian yang mesti menjadi saksi atas segala kekacauan yang terjadi. Perlahan, Wisnu menyesap asap rokok ke paru-paru, lalu menghempasnya perlahan. Wajahnya terlihat lebih rileks. Setelah beberapa lama, saat rokok itu hampir habis, terdengar suara berisik dari arah luar. Beberapa saat kemudian, Selsi dan Angga pun muncul. Ya, Selsi dan Angga bergegas menolong Yuna dan Putri, berusaha menyadarkan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Yuna dan Putri siuman, namun masih tampak linglung. Wajah mereka juga pucat pasi, badan juga masih lemas. Mereka berdua lalu dipapa masing-masing oleh Angga dan Selsi, meninggalkan tempat itu. Selsi memapa Yuna, sedang Angga memapa Putri, sementara Wisnu memapa Siska yang belum sadar. Mereka semua sudah berkumpul kembali di depan teras rumah Belanda. Selama beberapa jam berusaha menormalkan pikiran, Angga, Putri, dan Yuna
masih sering tiba-tiba histeris tiap kali mereka ingat apa yang dialami. Wisnu memeluk Angga, berusaha menenangkannya, lalu mengajaknya menepi, sementara Yuna dan Putri tampak dalam rangkuan Siska. Teman-temannya yang lain juga mengitari mereka berdua sambil saling menggenggam tangan. Tampak mata Angel dan Chelsea terus berair. Keduanya sesekali menyeka air mata, jelas berusaha menepis gundah di dalam hati. Antara takut, bingung, sedih dan juga khawatir, Siska tampak terus berbisik ke telinga Putri dan Yuna bergantian. Entah apa yang dibisikkan. Perlahan tapi pasti, wajah Yuna dan Putri berubah. Wajah linglungnya perlahan mencair. Seperti minuman teh berlalu, mereka tak lagi histeris. Air mata mulai jatuh membasahi pipi, lalu berubah menjadi isakan hingga tangis benar-benar pecah. Siska mempererat pelukan sesekali mengecup kepala kedua gadis itu. Ayo, luapkanlah, menangislah. Bahu Yuna dan Putri sampai terguncang karena tangis. Siska membiarkan Yuna dan Putri menghabiskan tangisnya. Mereka bermalam di teras rumah Belanda malam itu, dan tidak ada yang tertidur hingga pagi tiba. Mereka juga tidak banyak mengobrol, seolah hanya berharap pagi segera datang. Semalaman Siska terus berpikir keras antara kembali pulang atau meneruskan perjalanan. Dia juga memikirkan apa maksud dari semua kejadian yang sudah menimpa mereka. Apakah ini sebuah peringatan bahwa kami harus kembali dan tidak perlu melanjutkan perjalanan? Batin Siska kacau. Bukankah aku bisa mengatasinya? Lalu kenapa aku begitu khawatir? Jiwa petualang Siska seolah meronta. Ia seolah justru merasa tertantang sekaligus penasaran dengan apa yang akan mereka alami selanjutnya. Namun demikian, Siska pun juga harus memikirkan mental anak-anak yang dikawalnya. Jika aku terus maju, apakah anak-anak ini tetap siap secara mental? Sementara mereka sudah tampak sangat terpukul dengan apa yang terjadi hari ini. Jika di perjalanan selanjutnya terjadi sesuatu yang lebih mengerikan, aku khawatir mereka akan menjadi gila. Siska terus berpikir keras. Ya, ia benar. Jika Siska salah mengambil keputusan, bisa saja malah akan mencelakakan anak-anak yang dikawalnya. Sementara Yuna, seolah ia telah mencapai limitnya, kali ini ia benar-benar tergoncang. Apa yang terjadi benar-benar merenggut seluruh nyalinya. Ia ingin sekali mengajak teman-temannya untuk pulang dan mengurungkan perjalanan mereka, tapi ia merasa gengsi. Bagaimana mungkin aku yang sudah meyakinkan mereka kemudian mengajak pulang? Mau ditaruh di mana mukaku? Batinnya. Tapi bagaimana jika hal yang lebih buruk terjadi? Yuna semakin bingung. Kenapa aku ngerasa bahwa apa yang terjadi di rumah ini ada hubungannya dengan tempat yang akan kami tuju? Yuna masih termenung berbicara dengan diri sendiri. Yuna, apa yang kau pikirkan? Tanya Angga membuyarkan lamunan Yuna. Apa kamu yakin untuk melanjutkan perjalanan ini? Alih-alih menjawab pertanyaan Angga, Yuna justru malah balik mengajukan pertanyaan. Wisnu juga tampak mendekat. Angga yang ditanya tampak bingung. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Wisnu tampak menatap kedua temannya secara bergantian, seolah ia mengerti apa yang memang kedua temannya khawatirkan. Kita sepertinya memang harus memikirkan masak-masak. Kita akan lanjutkan perjalanan atau kembali saja? Karena jujur, aku sendiri sudah tidak yakin. Ucap Wisnu pelan setengah berbisik, tapi cukup jelas didengar oleh Angga dan Yuna. Keduanya hanya saling pandang, tidak berkomentar apapun terhadap ucapan Wisnu. Begitupun Angga, dia juga masih sibuk diam dengan pikiran masing-masing. Sementara Chelsea dan Angel masih tampak linglung, kedua gadis itu tidak berucap sepatah kata pun. Ia hanya akan menjawab seperlunya jika diajak bicara. Siska memandangi keduanya dengan tatapan terenyuh. Beberapa saat kemudian, Siska meminta mereka semua untuk berkumpul. Setelah itu mereka berunding tentang langkah apa yang akan diambil selanjutnya.
Hanya Siska, Angga, Wisnu, dan Yuna yang mendominasi percakapan saat mereka berunding. Sementara Chelsea, Putri, dan Angel lebih banyak diam, ketiganya masih tampak terguncang. Mungkin mereka masih trauma dengan apa yang sudah terjadi. Angga dan Wisnu lebih kuat karena mereka laki-laki. Meski sejatinya mereka juga terguncang, tapi lebih bisa mengendalikan perasaan. Sedangkan Siska sendiri memang orang yang sering malang melintang di belantara dan punya banyak sekali pengalaman, maka ia masih nampak tenang. Yuna yang sejatinya juga terguncang, terlihat tenang karena ia di sini menjaga gengsi di depan teman-temannya. Dan dari pembicaraan itu, pada akhirnya diputuskanlah mereka akan kembali pulang dan tidak melanjutkan perjalanannya. Pertimbangannya adalah keadaan Putri, Chelsea, dan Angel tampaknya tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Selain masih tampak linglung dan lebih banyak diam, wajah ketiganya memang tampak pucat. Jam di gawai Angga menunjukkan pukul 7 pagi. Sinar mentari pagi menerobos masuk melalui sela-sela rimbun dedaunan. Pepohonan yang menjulang di kiri kanan mereka bertujuh. Mereka semua sudah bersiap meninggalkan rumah Belanda. Masing-masing sudah berada di atas sepeda motor dan siap berangkat ketika tiba-tiba mereka dihadang oleh si pemilik warung. Laki-laki setengah baya itu menghadang jalan sambil berkacak pinggang. Tidak segampang itu kalian bisa pergi. Ucapnya mengintimidasi, mereka pun langsung tercekat. Entah kenapa bapak tukang warung yang kemarin tampak ramah menjadi menyeramkan pagi itu. Siska pun langsung meminta Angel untuk pindah ke motor Chelsea. Lalu dia memasang standar pada motornya. Dengan cepat ia melangkah ke depan. Mohon maaf, ada apa ya Pak? Tanya Siska bingung. Laki-laki itu hanya terkekeh dengan tatapan licik. Siska yang menyadari gelagat kurang baik segera menyuruh anak-anak untuk jalan duluan. Tadinya mereka sempat menggeleng dengan tatapan khawatir, tapi tangan Siska terus melambai memberikan perintah agar mereka segera pergi meninggalkan tempat itu. Tahu Rung, anak-anak itu pun hanya mampu menurut saat Siska melotot memberikan perintah dengan bola matanya. Wisnu masih mengendarai kuda besinya di posisi paling depan dengan Angga yang memboncengnya. Mencoba membuka percakapan dengan Angga. Wis, aku minta maaf banget ya tentang peristiwa tadi malam. Aku tidak sadar waktu aku mencekikmu. Ucap Angga memulai percakapan, tapi belum sempat Wisnu menjawab. Angga melanjutkan kalimatnya. Awalnya, aku itu terbangun karena ada suara mirip ayahku yang memanggilku dari dalam rumah Belanda. Tanpa pikir panjang, aku masuk saja ke dalam mengejar sumber suara itu. Tapi begitu aku masuk ke dalam, tiba-tiba ada angin yang berembus dari depan disertai bau busuk yang menyengat. Dan ketika angin itu menerpa tubuhku, seketika aku merasa sangat mengantuk. Kemudian aku terlelap. Nah, pada saat terbangun, aku sudah ada di depan kalian semua. Ujar Angga dengan nada penuh penyesalan. Udah gak apa-apa, aku sudah memaafkanmu enggak? Ucap Wisnu, tapi raut wajahnya seperti masih belum bisa memaafkan Angga. Mungkin Wisnu masih trauma dengan peristiwa semalam. Yuna dan Putri pun mengobrol tentang bagaimana mereka berdua juga seperti melihat orang yang mereka kenal. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah Belanda. Kejadian yang menimpa mereka berdua selanjutnya sama persis seperti apa yang dialami Angga sebelum kesurupan. Tanpa terasa, mereka sudah mengendarai kuda besi jauh meninggalkan rumah Belanda. Selama itu pula, jalan yang mereka lewati semakin menanjak dan berkelok-kelok. Pohon di kanan kiri juga semakin besar. Suara-suara hewan seperti bernyanyi merdu bersahutan mengiringi perjalanan mereka. Udara pagi yang menyegarkan, pemandangan yang menakjubkan membuat mereka seakan melupakan peristiwa mengerikan yang terjadi semalam. Hingga akhirnya mereka bertemu desa. Mereka pun berhenti di sudut desa di rumah paling ujung, menatap jalanan yang masih sepi dengan tatapan khawatir. Kenapa Teh Siska belum muncul juga? Ucap Angel gusar. Sabar, sebentar. Sebentar lagi juga muncul kok, jawab Yuna berusaha menenangkan Angel. Sementara Wisnu, Angga, Chelsea, dan Putri juga tampak berdiri khawatir memandang ke arah jalan.
Meski mulut mereka bungkam, tapi mata mereka menjelaskan banyak hal tentang kekhawatiran terhadap keadaan Teh Siska. Meskinya tadi kita tidak meninggalkannya, ucap Angel makin gusar saat mereka telah menunggu beberapa lama, tapi Siska tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Tenang, Teh Siska itu kan bukan orang sembarangan. Dia pasti punya perhitungan sendiri saat meminta kita untuk meninggalkannya. Yuna di sini masih berusaha untuk menenangkan Angel, meski sejujurnya dia sendiri juga merasa sangat khawatir. Namun, Yuna mesti terlihat tegar agar Angel tidak semakin panik. Apa kita balik aja? Yuk, kita balik aja yuk. Angel mulai merengek. Aku takut terjadi apa-apa sama Teh Siska. Lanjutnya, wajah Angel tampak semakin pucat. Jelas sekali dia frustasi. Mereka semua saling berpandangan. Wisnu, Angga, kalian kan laki-laki. Ayo dong, jangan diem aja, ucap Angel, matanya menatap keduanya penuh harap. Ayo kita susul aja Teh Siska, ucap Angga lalu bergegas menghidupkan mesin motor. Wisnu mengekor di belakangan, namun belum lagi motor itu hidup, tiba-tiba dari kejauhan tampak sebuah motor yang berjalan mendekat. Sayup-sayup terdengar suara mesin motor. Mereka menajamkan pandangan tak berkedip memandang siapa yang datang. Dan ternyata benar, itu Siska. Teh Siska, ucap mereka hampir bersamaan lalu berjalan mendekat. Ayo, cepat hidupkan motor kalian. Kita harus segera keluar dari sini, ucap Siska panik sementara ia sendiri terlihat bersimbah darah. Tampak darah masih merembes dari bagian perutnya yang terluka. Siska membalut perutnya yang terluka dengan kemejanya. Angel tampak panik mendekat, matanya sudah mulai berurai air mata. Biar aku aja yang membonceng Tante Siska, ucap Wisnu. Angga, kau bonceng Angel, perintah Wisnu. Angga pun langsung menghidupkan mesin motor, diikuti yang lainnya. Tanpa diperintah, Angel langsung duduk di motor Angga. Ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti sampai kita keluar dari desa ini, ucap Siska lemah. Mereka semua mengangguk dan langsung menjalankan sepeda motornya. Wisnu berada paling depan dengan membonceng Siska, sedangkan Putri bersama Selsi menyusul di belakang mereka, diikuti Angga yang membonceng Angel, dan terakhir Yuna berkendara sendirian. Motor mereka melesat bagai terbang membelah jalanan desa yang sepi. Setelah beberapa jam berkendara, akhirnya motor mereka mulai memasuki kota. Siska pun sudah tak sadarkan diri. Akhirnya terpaksa Wisnu bonceng tiga, yaitu Siska di tengah, di belakang Siska Angel memapa tubuh Siska. Mereka langsung menuju ke rumah sakit. Siska sudah dalam keadaan kritis saat sampai di rumah sakit karena nyaris kehabisan darah. Beruntung dokter bisa mendapatkan darah yang sama dengan darah Siska. Keesokan harinya, ketika Siska sudah tersadar, ia langsung menceritakan bahwa bapak pemilik warung itu langsung menyerang membabi buta seperti orang gila dengan menggunakan pisau dapur yang memang sudah ia siapkan saat mereka meninggalkan Siska sendirian. Mestinya kalian semua mati di dalam rumah Belanda itu. Kenapa kalian semua masih hidup? Teriak bapak pemilik warung histeris. Meski aku sempat memberikan perlawanan, tak urung, pisau itu berhasil membabat perutku. Aku terjengkang sambil mengerang kesakitan, memegangi perutku, lalu kulepas kemejaku dan aku pakai lagi buat membalut lukaku. Bapak pemilik warung itu menyeringai penuh kemenangan saat menyaksikan aku sibuk membalut perutku. Nah, kesempatan itulah aku pakai untuk menendangnya. Aku menendangnya sekuat tenaga hingga ia terjengkang, dan saat itu aku berlari ke arah sepeda motor dan langsung melarikan diri. Mungkin dia memang sengaja meninggalkan kita di rumah Belanda sore itu agar kita menjadi tumbal bagi makhluk-makhluk yang ada di dalam sana. Teh Siska di sini mengakhiri ceritanya. Apa pemilik warung itu tidak mengejarmu? Tanya Angel. Aku juga kurang tahu. Aku memacu motorku bagi orang gila tanpa menoleh lagi. Makanya waktu itu aku bilang, ayo jangan berhenti hingga kita keluar dari desa itu, ucap Siska menjelaskan. Pihak keluarga Siska merasa tidak terima atas kejadian yang hampir saja merenggut nyawa anaknya. Mereka pun lalu melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib.
Dan setelah menginterogasi Siska dan yang lainnya, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat untuk menuju lokasi kejadian. Akan tetapi, sangat aneh, pihak kepolisian tidak mendapati keberadaan rumah Belanda dan juga warung yang sudah dikatakan oleh Siska dan juga teman-temannya. Bahkan warga terdekat dari lokasi kejadian pun tidak ada yang tahu menahu tentang keberadaan rumah Belanda tersebut. Siska dan juga kawan-kawannya hanya bisa melongo tak percaya mendapati kenyataan itu, karena semua yang mereka alami begitu nyata. Begitulah kisah ini berakhir. Liburan yang mereka harapkan menyenangkan justru menjadi malapetaka yang hampir saja merenggut nyawa Siska. Mungkin inilah alasan dari orang tua Angel menyertakan Siska dalam liburan mereka. Seandainya saja Siska tidak ditugaskan untuk menjaga mereka semua, mungkin mereka pasti tidak selamat malam itu. Yuna sesungguhnya kecewa karena ambisinya untuk pergi ke desa Neo belum kesampaian, tapi mungkin itu semua lebih baik daripada terjadi hal-hal yang lebih buruk. Suatu saat aku pasti akan ke desa Neo dan aku akan bisa bertemu dengan orang Bunian, batinnya. Dan mengenai Yuna yang sempat didatangi oleh arwah penasaran sebelum ia berangkat liburan sampai dengan ia pingsan di dalam kamarnya sendiri, sesungguhnya itu hanya seperti pertanda buruk bahwa mestinya Yuna menghentikan penyelidikannya tentang desa Neo dan juga orang Bunian. Tapi dasar Yuna yang memang keras kepala, jadi dia seolah tidak menggubris peringatan keras itu. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Nasura 2101, horornya asli dapat banget ini. Dan saya penasaran sebenarnya awalnya ya, ingin mengetahui sosok orang Bunian itu ya. Tapi ternyata belum sampai di desa Neo, di tempat orang Bunian itu, ternyata mereka sudah dihadang oleh satu rintangan. Dan menarik banget ya, dari kisah ini adalah ternyata setelah mereka melalui kejadian yang sangat janggal dan sangat menakutkan yang hampir saja merenggut nyawa mereka semua, dan setelah dicek keberadaan rumah Belanda maupun warung itu tidak ada di situ. Jadi sebenarnya semalam mereka nginep di mana? Dan menarik sekali ya, dan untungnya ternyata Teh Siska ini memang sengaja diikutkan untuk menjaga, karena mungkin yang namanya orang tua ya sudah dapat nih feel nggak enak nih, perasaan nggak enak, makanya diikut sertakanlah Teh Siska. Dan asli bikin penasaran, mudah-mudahan nanti Nasura akan membuat satu kisah tentang benar-benar tentang orang Bunian ya. Jadi biar kita bisa bertambah lagi pengetahuan kita tentang itu. Dan di sini adalah akibat daripada keras kepalanya sosok Yuna ya. Jadi memang di awal ketika di malam di mana dia akan menempuh perjalanan ke desa Neo itu kan sempat dia ditampakkan sosok menyeramkan yang hingga membuat Yuna akhirnya pingsan di dalam kamarnya sendiri malam itu. Tapi di sini ternyata dia tidak dia mengabaikan itu seperti suatu peringatan ya. Mungkin seharusnya disampaikan dong sama teman-temannya. Tadi malam saya ngimpi nih begini-begini, atau saya bertemu dengan ini, harusnya disampaikan hal itu ya. Tapi kembali lagi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan overall kisahnya keren banget. Untuk Nasura 2101 kami ucapkan terima kasih. Ditunggu lagi kisah-kisah terbarunya ya, yang pasti tidak kalah horornya. Dan buat teman-teman mungkin yang suka baca ya, bisa kunjungi karya karsa dari Nasura 2101. Di sana banyak sekali karya-karya dari Mbak Naya dari Nasura 2101. Silakan buat teman-teman yang suka membaca. Dan mungkin buat teman-teman yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain terkait kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun ya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap malamnya, kami selalu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya.
Buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap malamnya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan. Bisa menghubungi kami, bisa mengirimkan kisah tersebut ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.